Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neva Bella Octavia dari Offering AB angkatan 2018. Kali ini kita akan membahas mengenai efek fotolistrik. Di dalam efek fotolistrik terdapat 4 subbab yang akan dibahas. Pertama, efek fotolistrik. Kedua, fakta eksperimen. Ketiga, penjelasan teoritis. Keempat, komplementasi watak bak gelombang dan bak partikel bagi cahaya. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik adalah peristiwa terlepasnya elektron dari logam akibat disinari cahaya. Elektron yang dilepaskan pada proses ini disebut dengan elektron foto. Efek fotolistrik hanyalah satu dari beberapa proses di mana elektron dapat dilepas pancarkan dari permukaan suatu bahan, yaitu logam. Terdapat beberapa cara lain agar elektron dapat dilepas pancarkan, yaitu sebagai berikut. Pertama, ada emisi termionik. Emisi termionik adalah pemancaran elektron dari permukaan logam melalui proses pemanasan. Yang kedua adalah emisi medan. Emisi medan adalah pemancaran elektron dari permukaan logam akibat pemberian medan listrik eksternal yang sangat kuat. Yang ketiga adalah emisi lanjutan. Emisi lanjutan adalah pemancaran elektron dari permukaan logam yang diakibatkan oleh partikel berenergi kinetik membentuk logam. Berikut ini adalah gambar dari set percobaan untuk mengamati efek fotolistrik. Penjelasan sederhana tentang gejala terlepasnya elektron melalui efek fotolistrik adalah sebagai berikut. Berkas cahaya memberikan energi kepada elektron. Jika energi yang diberikan cahaya tersebut sama atau lebih besar daripada energi ikat elektron, maka elektron akan lepas dari logam. Dari skema yang ditampilkan ini terdapat peralatan utama yang terdiri atas plat logam, tabung kaca yang dilengkapi dengan jendela, galvanometer, dan potensiometer. Plat logam A dan plat logam K ditempatkan dalam tabung kaca yang dihampakan. Penghampaan ini diperlukan untuk meminimalkan benturan antara elektron foto dengan molekul-molekul gas. Sisi tabung yang berperan sebagai jendela terbuat dari bahan kuarsa. Melalui jendela inilah berkas cahaya monokromatis ditembakkan ke plat katode, sehingga plat tersebut melepaskan elektron foto. Galvanometer digunakan untuk mendeteksi adanya arus listrik yang dihasilkan elektron foto tersebut. Potensiometer diperlukan untuk mengatur beda potensial antara plat anoda dan plat katoda. Dari peralatan tersebut, dapat kita pelajari beberapa hal sebagai berikut. Pertama, ada gejala terjadinya efek fotolistrik. Kedua, pengaruh intensitas dan frekuensi cahaya terhadap kuat arus fotoelektrik. Ketiga, nilai energi kinetik terbesar yang dimiliki elektron foto. Dan yang keempat adalah kebergantungan potensial penghenti terhadap intensitas cahaya. Cahaya monokromatis yang ditembakkan ke plat katode yang potensialnya dibuat lebih positif terhadap plat anoda. Ternyata, untuk cahaya dengan frekuensi tertentu, galvanometer mendeteksi adanya arus listrik. Dan ini menunjukkan bahwa elektron foto yang dipancarkan oleh plat katode mampu mencapai plat anoda, walaupun plat anode memiliki potensial yang lebih negatif daripada plat katode. Ini juga berarti bahwa ketika terlepas dari plat katode, elektron sudah memiliki energi kinetik yang cukup besar untuk menembus potensial penghalang yang dipasang antara plat katode dan plat anode. Selanjutnya terdapat fakta eksperimen. Di dalam fakta eksperimen ini kita akan membahas 4 hal, yaitu pertama, diperlukannya frekuensi ambang untuk menghasilkan efek fotolistrik. Yang kedua, ketidakbergantungan energi kinetik elektron foto terhadap intensitas cahaya.
Yang ketiga, tiadanya waktu tunda antara penyinaran pertama sampai terjadinya arus fotoelektrik. Yang keempat, kebergantungan kuat arus fotoelektrik terhadap intensitas cahaya. Pertama, terdapat diperlukannya frekuensi ambang untuk menghasilkan efek fotolistrik. Di dalam gambar ini disajikan grafik kebergantungan potensial penghenti Vs terhadap frekuensi cahaya V untuk logam kalium, cesium, dan tembaga. Pada grafik ini menunjukkan bahwa logam yang berada memiliki frekuensi ambang V0 yang berbeda pula. Untuk memperoleh elektron foto dari masing-masing logam harus digunakan cahaya yang frekuensinya lebih besar daripada frekuensi ambang untuk logam tersebut. Yang kedua adalah grafik dari kebergantungan kuat arus fotoelektrik terhadap potensial penghalang untuk 3 nilai intensitas, yaitu I1, I2, dan I3. Frekuensi cahaya yang digunakan sama besar. Potensial penghenti Vs juga ditunjukkan. Gambar tersebut menunjukkan bahwa semua intensitas I yang digunakan kuat arus fotoelektrik berkurang dengan bertambahnya potensial penghalang. Pada potensial penghalang tertentu yang besarnya kurang dari Vs, kuat arus fotoelektrik bergantung pada intensitas. Semakin besar intensitas, semakin besar pula kuat arus yang dihasilkan. Jika potensial penghalang yang terpasang sama dengan potensial penghenti Vs, ketiga intensitas tersebut semuanya tidak menghasilkan arus fotoelektrik. Besar potensial penghenti untuk ketiga nilai I tersebut ternyata sama. Percobaan dilakukan dengan cahaya yang frekuensinya tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya dengan frekuensi tertentu, intensitas cahaya tidak mempengaruhi besarnya potensial penghenti. Dengan kata lain, energi kinetik elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya yang digunakan. Selanjutnya ada gambar grafik kuat arus fotoelektrik terhadap waktu dihitung sejak saat penyinaran pertama. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa arus fotoelektrik muncul secara spontan, begitu cahaya menyinari permukaan logam. Selang waktu antara saat penyinaran pertama sampai terjadinya arus ajak dapat dianggap sama dengan selang waktu antara penyinaran pertama sampai lepasnya elektron foto. Selanjutnya adalah ada gambar grafik kuat arus fotoelektrik terhadap intensitas cahaya untuk cahaya dengan frekuensi tertentu. Potensial penghalang dipasang 0. Dari grafik tersebut menunjukkan bahwa hubungan antara kuat arus fotoelektrik dengan intensitas cahaya untuk frekuensi tertentu, logam yang disinari juga tertentu. Grafik tersebut menunjukkan bahwa kuat arus fotoelektrik berbanding lurus terhadap intensitas cahaya. Karena arus fotoelektrik sebanding dengan cacah elektron foto yang dilepaskan per satuan waktu, maka hubungan tersebut juga menggambarkan hubungan antara cacah elektron foto terhadap intensitas cahaya. Jadi, untuk frekuensi cahaya tertentu, cacah elektron foto yang dilepaskan logam berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Selanjutnya kita akan membahas tentang penjelasan teoritis. Di dalam penjelasan teoritis ini terdapat dua penjelasan, yaitu penjelasan berdasarkan fisika klasik dan yang kedua, penjelasan berdasarkan teori Einstein, yaitu pengkuantuman cahaya. Penjelasan berdasarkan fisika klasik. Cahaya sebagai gelombang.
Cahaya membawa energi yang dapat diberikan kepada elektron, sehingga elektron mampu melepaskan diri dari ikatannya dan bergerak dengan energi kinetik tertentu. Semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar pula energi yang dapat diberikan kepada elektron. Kemudian, terdapat penjelasan berdasarkan teori Einstein, yaitu penguantuman cahaya. Postulat Einstein mengatakan bahwa energi yang dibawa oleh cahaya terdistribusi secara diskret dalam bentuk paket-paket energi. Proses transfer energi dari foton ke elektron adalah jika energi foton cukup untuk melepas elektron dari ikatannya, maka ada peluang bagi foton untuk memberikan energinya. Tetapi, jika energi foton tidak cukup, maka foton tidak akan memberikan energinya. Berikut adalah penjelasan berdasarkan fisika klasik. Pertama, diperlukan frekuensi ambang untuk menghasilkan efek fotolistrik. Berdasarkan fisika klasik, terjadi atau tidaknya efek fotolistrik semata-mata bergantung pada intensitas cahaya, bukan pada frekuensi cahaya. Untuk lebih lanjut, keberadaan bilangan konstanta H, yaitu nilai slope pada grafik EV, sebagai fungsi V, tidak dapat dihubungkan dengan semua tetapan yang ada dalam elektromagnetisme. Yang kedua adalah energi kinetik elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Berdasarkan teori klasik, mestinya energi kinetik ini bergantung pada intensitas cahaya. Sebab semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar energi yang diserap elektron sehingga energi kinetik elektron juga semakin besar. Yang ketiga, tidak ada waktu tunda antara penyinaran sampai terjadinya arus fotoelektrik. Menurut fisika klasik, jika intensitas cahaya sangat lemah, maka diperlukan waktu yang cukup lama bagi elektron untuk mengumpulkan energi, sehingga dapat melepaskan dirinya dari ikatan. Yang keempat, kuat arus fotoelektrik berbanding lurus terhadap intensitas cahaya. Jika intensitas cahaya dinaikkan, maka energi yang diterima elektron juga meningkat. Akibatnya, energi dan atau cacah elektron foto yang dihasilkan juga meningkat, sehingga arus fotoelektrik yang dihasilkan juga meningkat. Dapat disimpulkan dari faham klasik menyatakan cahaya sebagai gelombang tidak mampu memberi penjelasan yang memadai tentang data eksperimen efek fotolistrik. Selanjutnya ada penjelasan berdasarkan teori Einstein, penguantuman cahaya. Paket-paket energi yang disampaikan oleh postulat Einstein ini akan tetap terlokalisir, tidak memudar ketika bergerak menjauhi sumbernya. Dengan demikian, paket-paket energi ini berperilaku sebagai partikel. Kehadirannya terlokalisir, artinya pada saat tertentu akan menempati ruangan yang sangat terbatas dan tertentu pula. Pertama, diperlukan frekuensi ambang untuk menghasilkan efek fotolistrik. Jika energi foton melebihi energi ikat elektron, maka elektron berkemungkinan untuk terlepas, karena energi foton hanya bergantung pada frekuensinya, yaitu semakin tinggi frekuensinya, maka semakin besar energinya. Dan jelaslah bahwa untuk menghasilkan efek fotolistrik diperlukan cahaya dengan frekuensi di atas frekuensi ambang. Yang kedua ada energi kinetik elektron foto tidak bergantung pada intensitas cahaya. Berdasarkan paham ini, intensitas cahaya diartikan sebagai energi tiap foton dikalikan cacah foton yang menembus satu satuan luas permukaan secara tegak lurus tiap satu satuan waktu. Dengan demikian, besar kecilnya intensitas cahaya menunjukkan banyak sedikitnya cacah foton.
bukan besar kecilnya energi tiap foton. Karena energi foton hanya bergantung pada frekuensi, dan dapat disimpulkan bahwa intensitas cahaya tidak mempengaruhi besarnya energi kinetik elektron foto yang dihasilkan. Yang ketiga adalah tidak ada waktu tunda antara penyinaran sampai terjadinya arus fotoelektrik. Berdasarkan postulat Einstein, maka pelepasan elektron dapat terjadi tanpa waktu tunda yang berarti, sebab lepas tidaknya elektron itu tidak ditentukan oleh seberapa banyak jumlah energi yang berhasil dikumpulkan elektron, melainkan ditentukan oleh berapa besar energi foton yang menumpuk pada elektron tadi. Yang keempat adalah kuat arus fotoelektrik berbanding lurus terhadap intensitas cahaya. Semakin tinggi intensitas cahaya, semakin besar arus fotoelektrik yang dihasilkan. Dapat disimpulkan pula bahwa efek fotolistrik dapat dijelaskan secara memuaskan jika cahaya pandang sebagai aliran entitas bak partikel yang disebut foton. Yang keempat adalah komplementasi watak bak gelombang dan bak partikel bagi cahaya. Terdapat satu gejala yang ditunjukkan oleh cahaya yang dapat dijelaskan baik dengan memperlakukan cahaya sebagai partikel maupun cahaya sebagai gelombang, yaitu efek Doppler. Efek Doppler adalah gejala berubahnya frekuensi cahaya akibat adanya gerak relatif antara pengamat dan sumber. Efek Doppler. Efek Doppler adalah perubahan sebuah frekuensi atau panjang gelombang dari suatu gelombang terhadap seorang penerima yang sedang bergerak relatif terhadap sumber gelombang tersebut. Seorang yang sedang diam mendengar suara dari sumber suara yang juga diam. Suara yang kita dengar akan memiliki frekuensi yang sama dengan sumber suara tersebut. Namun, dalam efek Doppler, sumber suara adalah sesuatu yang bergerak. Semakin dekat benda tersebut bergerak ke arah kita, maka frekuensi suara semakin besar. Begitu pula sebaliknya. Berikut ini adalah rumus dari efek Doppler. Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs kali Fs. Dengan keterangan, Fp adalah frekuensi yang didengar oleh pendengar dalam satuan Hz. Fs adalah frekuensi yang dikeluarkan oleh sumber suara Hz. V adalah kecepatan suara di udara dengan satuan m/s. Vp adalah kecepatan pendengar jika bergerak m/s. Fs adalah kecepatan sumber suara jika bergerak m/s. Tanda plus minus dari rumus tersebut bisa positif atau negatif, disesuaikan dengan pendengar dan sumber suara. Fp bernilai positif jika pendengar mendekati sumber suara dan bernilai negatif jika menjauhi sumber suara. Fs bernilai positif jika sumber suara menjauhi pendengar dan bernilai negatif jika mendekati pendengar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.